Kita ini sedang di bulan sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tabyinul Ajab Fima warada min syahri Rajab, hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis apa, Bu? Dhaif. Dhaif itu lemah. Hadis itu tingkatannya mulai dari sahih, hasan, dhaif. Sahih ini yang paling tinggi derajatnya. Sedang di bawahnya adalah hasan. Kemudian yang paling rendah adalah dhaif. Tapi para ulama mengatakan, karena untuk fadilah amal, hadis dhaif itu boleh diamalkan. Sehingga meskipun dhaif, orang mengatakan hadisnya dhaif. Kalau kita, ulama-ulama kita ahlus sunnah wal jamaah, hadis dhaif boleh diamal. Sehingga kalau datang bulan Rajab kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa arti keberkahan? Para ulama mengatakan al-barakatu ziyadatul khairi. Yang namanya keberkahan itu tambahan kebaikan. Kita sering ya, kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami rizki yang berkah. Benar enggak? Berikanlah kami umur yang berkah. Berikanlah kami pekerjaan yang berkah. Berikanlah kami anak-anak yang berkah. Apa artinya kalau kita mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang berkah? Rizki berkah bukan karena banyaknya. Sawahnya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya juga mewah, istrinya, saya nggak bilang loh, yang bilang ibu-ibu. Orang bukan keberkahan dilihat dari ini, hartanya banyak, di mana-mana melimpah. Tapi keberkahan itu apa? Jika dia mendapatkan rizki dari cara yang halal, kemudian dia infakkan di jalan yang halal. Kayak kita sekarang ada acara seperti ini, makanan yang kita makan ini adalah makanan yang berkah. Kenapa? Karena makanan yang dihidangkan di waktu acara kebaikan, majelis ta'lim. Makanya kalau kita ahlus sunnah wal jamaah itu dapat dua, dapat berkah dan dapat justru kadang yang dinanti yang kedua itu. Datang terlambat, pulang duluan. Kenapa? Karena berkatnya sudah di jalan nunggu. Begitu. Bahkan bapak-bapak di tempat saya itu, kalau Jumat kan ada Jumat berkah, sengaja datangnya belakangan. Nanti kalau menjelang sholat sudah dia mau datang, pulangnya duluan, ambil berkat, bukan ambil berkah, ambil berkat duluan. Makanya kalau ahlus sunnah wal jamaah gemuk-gemuk, orangnya gemuk-gemuk. Kenapa? Banyak makan tahlilan pulang dapat, rotiban pulang dapat. Orang sakit kemudian dia meninggal dunia, 7 hari minimal bapak-bapaknya ya malamnya sudah aman makannya. Pulang 3 hari dapat berkat, 7 hari juga dapat makanya ahlus sunnah wal jamaah itu gemuk. Kalau kemudian kebetulan kurus, berarti berkatnya diberikan kepada tetangga. Inilah kita. Keberkahan itu apa? Tambahan kebaikan. Dapat rizki halal, diinfakkan di jalan yang halal. Karena rizki jika kemudian dari cara yang haram, maka kemudian para ulama mengatakan bisa berakibat kepada perangai kita, akhlak kita, bisa berakibat kepada ibadah kita. Orang rizkinya haram, makan makanan yang haram, diberikan kepada anak-anaknya makan makanan yang haram. Maka apa kata Rasulullah? Kullu lahmin
nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka akan lebih dekat kepada neraka. Artinya kalau orang setiap harinya makan makanan yang haram, dibawakan makan makanan yang haram, dimakan sama dia, bisa jadi kemudian peramainya buruk, akhlaknya buruk, sering melakukan perbuatan maksiat, perintah Allah dilanggar, larangan Allah juga dilanggar, maka akhirnya apa? Masuk neraka. Ini kalau orang rizkinya tidak berkah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan seseorang yang mengangkat tangannya, orangnya pakaiannya compang-camping, badannya lusuh, rambutnya tidak terawat, kemudian dia mengatakan ya Rabbu, ya Rabbu, ya Allah, ya Allah. Seraya dia berdoa, mengangkat tangannya ke arah atas. Berdoa dengan menengadahkan tangan kita ke arah atas bukan berarti Allah ada di atas. Keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah ketika kita berdoa, kita angkat tangan ke arah atas, karena langit itu tempat turunnya rahmat Allah. Siapa yang ditugaskan untuk menurunkan rahmat? Para malaikat. Di mana tempatnya malaikat? Di langit. Sehingga kalau kita berdoa bukan berarti Allahnya ada di atas. Sebagaimana kalau kita salat menghadap Ka'bah bukan berarti Allahnya ada di dalam Ka'bah. Kita ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ini yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimah kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibah. Beliau mengatakan bahwa Allah Maha Suci dari berbentuk, berjisim, berarah dan bertempat. Jadi orang ini menengadahkan tangannya ke arah atas, seraya dia mengatakan ya Allah, ya Allah. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Orang ini makanannya haram, minumannya haram, dihidupi dari hal-hal yang haram. Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Berarti doa, jika kita ingin dikabulkan doa kita, makanannya harus minumannya harus pekerjaannya pun juga harus halal. Ada cerita ini, ada riwayat, beberapa cerita, tapi satu riwayat mengatakan ada seorang pemuda namanya Idris. Suatu ketika dia lewat di pinggir sungai. Kemudian dia dapatkan buah apel. Karena saking laparnya dia makan buah apel tersebut. Separuh dia makan, dia ingat, ini apel bukan milik saya. Kenapa kemudian saya makan? Akhirnya dia apa? Pingin minta diikhlaskan separuh dari buah apel yang dia makan. Dia telusurin sepanjang sungai itu. Dia ingin tahu apel ini milik siapa. Dia dapatkan ada kebun apel yang buahnya mirip dengan apel yang dia makan. Akhirnya kemudian dia cari siapa pemiliknya. Pemiliknya Pak Haji Fulan. Dia datangin Pak Haji Fulan itu. Dia minta keikhlasannya. Ini separuh buah apel ini dia makan. Kalau kita kira-kira orang Ciketing ada apel di jalanan, makan aja kan gitu kan. Gak usah cari tahu siapa ini. Kadang buah milik tetangga aja diambil, apalagi buah di jalanan, begitu kan? Ini tidak. Dia cari siapa pemiliknya, dia dapatkan Pak Haji Fulan, dia minta izin agar kemudian buah apel yang sudah dia makan diikhlaskan. Pak Hajinya heran. Ini anak muda bukan anak sembarangan ini. Apel sudah hanyut di kali, kemudian dia ambil, dia makan, masih minta diikhlaskan. Ini bukan anak muda sembarangan. Diuji sama Pak Haji ini. Apa kata Pak Hajinya? Kamu tidak akan saya ikhlaskan kecuali kamu ngurusin kebun saya sebulan tapi nggak saya gaji. Kira-kira kalau Idrisnya orang Ciketing mau nggak kira-kira? Mau nggak? Lari dia, ngapain sebulan nggak digaji ngurusin buah apel, kebun apel, hanya untuk ikhlasnya separuh dari buah apel. Sebulan dia rawat kebun itu, ternyata diamati oleh Pak Haji ini. Lama kelamaan sebulan berjalan, dia minta izin lagi. Pak Haji, saya sudah sebulan merawat pohon dan kebun apel Pak Haji.
Saya mohon ikhlasnya apa yang pernah saya makan sebulan yang lalu, ya, dari separuh dari buah apelnya Pak Haji. Ternyata selama 1 bulan itu apa? Diawasi oleh Pak Haji ini. Ini anak muda yang baik sekali, anak yang soleh. Apa kata Pak Hajinya? Tidak mudah, ada 1 syarat lagi. Apa itu? Nikahi anak saya. Anak saya buta, tuli, dan pincang. Kira-kira kalau Idrisnya orang Ceketing mau nggak kira-kira? Dikawinkan dengan apa? Anak yang buta, tuli, dan pincang. Nggak mau kan? Dia karena ingin diikhlaskan, sudahlah. Nasib minum makan separuh dari buah apel, suruh nikah dengan anak yang seperti itu. Diakadkan. Kemudian setelah itu disuruh masuk ke ruangan tempat anak perempuan ini. Dia dapatkan perempuan yang cantik, tidak buta, tidak tuli, dan tidak pincang. Idris kemudian keluar lagi, keluar dari kamar. Kalau kemudian Idrisnya orang Ciketing, kira-kira keluar nggak? Nggak akan keluar. Ya, semalam suntuk di situ. Rezeki nomplok kata dia, rezeki anak yang soleh orang begitu. Dia keluar, Pak Haji, katanya anaknya Pak Haji buta, tuli, dan pincang. Tapi saya dapatkan anaknya Pak Haji cantik sekali, tidak buta, tidak tuli, dan tidak pincang. Apa kemudian kata Pak Hajinya? Anak saya buta karena dia matanya tidak pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang haram. Beda dengan kita ya. Kalau kita keluar rumah lewat jalan, kemudian ada ya anak muda yang pakai baju adiknya, sehingga bajunya kekecilan, begitu kan, kelihatan semuanya. Ada itu naik angkot, pas kemudian duduk di depan kita, walah kayak begini lagi, itu kan, nutup kemudian, astagfirullah. Itu kita di mana-mana apa? Ada maksiat mata. Kata Pak Haji, anak saya tuli, kenapa? Karena telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang haram, tidak pernah dipakai untuk mendengarkan ngerumpi. Kalau di tempat saya ibu-ibu di sana itu suka ngerumpi. Kalau sudah ngerumpi ngomongin orang, itu ibu-ibu di tempat saya sana. Ya, kalau ibu-ibu jamaah ya Masjid Al-Hijrah dan juga jamaah masjid dan musola yang ada di Mustika Jaya, saya kira enggak ya. Ya, demen maulid, demen ngaji, demen baca Al-Quran, begitu kan? Sehingga apa? Waktunya sibuk untuk baca Al-Quran, berzikir, ngaji, begitu kan? Kalau ibu-ibu di depan saya ngaji aja juga masih ngomongin orang. Itu di tempat saya, gitu ya. Kalau di sini insya Allah, ya enggak ya, enggak jauh beda. Kemudian Pak Haji mengatakan apa? Anak saya pincang, kenapa? Karena kakinya tidak pernah dipakai untuk jalan ke tempat-tempat yang haram. Maka ini perempuan-perempuan yang solihah, laki-lakinya laki-laki yang soleh. Dari kedua orang yang soleh dan solihah lahirlah seorang anak yang soleh. Sebagian riwayat mengatakan anaknya diberi nama Muhammad. Jadi kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, yang sampai sekarang kita ikut madhab Al-Imam Syafi'i. Loh, makanan halal, minuman halal, kerjaan halal bisa menyebabkan anak-anak kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya anak-anaknya soleh dan solehah. Jadi kalau kita mengatakan mohon kepada Allah berkah rizki, maka apa? Mudah-mudahan rizkinya dari cara yang halal, kemudian diinfakkan di jalan yang halal. Kalau kita mengatakan ingin mendapatkan umur yang berkah, bukan karena umurnya yang panjang, tapi meskipun umurnya pendek, dijadikan setiap waktunya untuk ibadah. Kadang orang itu meninggal tergantung amal kebaikannya, tergantung kebiasaan. Ada ibu Hajah Taslimah di Bukit Duri, ketika mimpin tahlil, dia apa? Meninggal. Ya, ketika mimpin tahlil, meninggal. Kebiasaannya memang mimpin tahlil, meninggalnya ketika mimpin tahlil. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau kebiasaannya hadir di majelis taklim, bisa jadi kemudian meninggal ketika majelis. Makanya mudah-mudahan ada yang ketika majelis taklim sekarang ini ada yang
Oh, jangan dulu. Ya, bukan majelis alim sekarang, nanti aja kalau sudah tua. Itu kita tahu Khalifah Umar umurnya berapa? 39 tahun. Tapi kita kalau mendengar cerita siapa Umar Khalifah yang adil, tidak menjadikan anak-anaknya menjadi khalifah, kalau beliau tidak menjadikan anak-anaknya orang-orang yang bertakwa. Umurnya 39 tahun meninggal dunia. Ini cucunya atau cicitnya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Jadi ceritanya ini, suatu ketika Umar bin Khattab sedang ngawasin rakyatnya. Dia setiap malam keliling, kemudian mendengar dua orang perempuan, ibu dan anak, sedang berbicara. Ibunya mengatakan, "Nak, tambahkan air susu itu dengan air biasa, nanti besok kita jual." Kata anaknya, "Jangan, itu namanya nipu. Kita jual susu, bukan jual air yang dicampur dengan susu. Orang taunya kita jual susu, Bu." "Oh, nggak ada yang tahu, Nak." "Bu, jangan dilakukan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah mengingatkan kepada kita, jangan campur air susu dengan air putih. Itu namanya nipu." Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, "Man ghasyana falaysa minna." Orang yang menipu bukan dari bagian umatku yang sempurna imannya. Kan biasanya begitu ya. Ya, kalau penjual buah-buahan, kadang buah-buahan yang cakep taruh di atas gitu kan, yang jelek taruh di bawah, bener nggak? Ketika kita beli, ambil yang bawah-bawah terus, sehingga kemudian kita sampai rumah, lah kayaknya tadi cakep-cakep gitu kan, sekarang kok begini begitu kan. Itu kita kadang dapat parcel ya, ini karena Pak Ustadz gitu kan, dapat parcel dari luar kelihatan cakep-cakep, di dalamnya ada juga yang busuk. Wah, ini bukan di KM masjidnya, tapi kadang yang bikin parcelnya. Tidak boleh menipu. Makanya kemudian anak perempuan ini mengatakan kepada ibunya, "Jangan. Kalau kita menipu berdosa, bukan hanya kemudian kita malu kepada Umar bin Khattab, tapi kita berdosa." Umar bin Khattab mendengar perkataan itu. Kata beliau kepada pengawalnya, "Beri tanda rumah ini. Besok kamu datang lagi ke sini." Besoknya suruh datang, tanya anak perempuan itu sudah menikah belum. Ternyata anak perempuan itu belum menikah. Dipanggil anak-anaknya Umar bin Khattab. "Ada Abdullah, kamu mau menikah lagi enggak?" "Enggak." "Kamu, wahai Abdurrahman, menikah lagi enggak?" "Enggak." Ada kemudian yang ketiga, Asim, "Saya belum menikah wahai ayah." "Oh, menikahlah dengan pedagang susu." Coba, ini Umar bin Khattab seorang khalifah, anaknya dinikahkan dengan pedagang susu. Kenapa? Karena perempuan solih. Jadi ibu-ibu, ini kalau cari menantu, carilah menantu yang soleh atau solihah. Kalau kemudian kita punya anak perawan, kita ingin cari menantu, carilah yang solih. Solih itu biasanya yang belajar agama. Bagaimana kemudian soleh tidak belajar agama? Karena kesolihan itu berasal dari ketakwaan. Ketakwaan itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Saya tanya kepada ibu-ibu, kalau kemudian kita ada dua pilihan, satu calon menantu tampan, kerjanya mapan, penghasilannya banyak, tampan, penghasilannya banyak, kerjanya mapan, tapi tidak sopan dan tidak solih. Ada satu lagi orangnya hitam, udah pendek, hitam, nggak punya pekerjaan, tapi solih, keluaran pesantren, bisa mengaji, bacaan Al-Qur'annya bagus. Kira-kira pilih yang mana? Memang Pak Ustadz nggak ada pilihan yang ketiga. Ya kita pingin anak yang soleh, yang tampan, kerjaannya mapan, ya tahu tentang ilmu agama. Sama kalau kemudian kita pingin cari anak perempuan, ya anak yang solihah, nasabnya bagus, anaknya akhlaknya baik, tahu tentang agama. Kalau ada yang seperti itu, beritahukan kepada saya. Bukan untuk saya lagi, tapi untuk saya carikan. Kenapa? Karena anak yang solih dan solihah. Makanya kemudian anaknya Umar bernama Asim dinikahkan. Lahirlah seorang perempuan bernama Laila. Laila menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam.
Dari kemudian pernikahan Laila dengan Abdul Aziz, lahirlah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Cari anak-anak yang soleh dan solihah, biar apa? Hidupnya berkah. Sehingga kemudian apa? Keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah.